Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dok. Nama saya Dida Sofiatul Habibah. NPM 68. Di sini saya akan melakukan prosedur dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan pembuluh darah perifer atau pemeriksaan fisik vaskular. Jadi di arteri ataupun di vena. Pemeriksaan pembuluh darah, pembuluh balik perifer, pembuluh darah balik, pemeriksaan pembuluh darah balik perifer atau pemeriksaan fisik vaskular. Nah, baik, langsung saja. Selamat pagi Pak. Izin pastikan Pak sebelumnya dengan Bapak Rudi, usianya 50 tahun ya Pak ya. Baik, betul ya Bapak. Jadi hari ini kita akan melakukan prosedur dari pemeriksaan fisik pembuluh darah, pemeriksaan di kaki Bapak untuk menentukan apakah ada kelainan-kelainan pembuluh darah. Tentunya pemeriksaan tidak menyakitkan, namun ada sedikit rasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya. Nah setelah bersedia, baik, dipersilakan Pak untuk ke bed periksa. Kemudian sambil pasien ke bed periksa, dokter kemudian melakukan simple hand washing dan menggunakan gloves terlebih dahulu. Simple hand washing dengan teknik dengan teknik 6 langkah dan hand spoon dengan teknik skin to skin and gloves to gloves. Kemudian kita lakukan mulai pemeriksaan. Yang pertama itu kita lakukan inspeksi umum. Kita lihat ya keadaan pasien itu. Nah, si pasiennya itu kita lakukan inspeksi umum gitu ya. Apakah ada ulkus ataukah ada jaringan parut bekas operasi? Ada ulkus, jaringan parut bekas operasi. Kemudian apakah si pasien ini menggunakan stocking kompresi? Apakah si pasien ini menggunakan kasa bekas luka? Nah itu kita bisa identifikasi gitu. Tetap yang penting itu kita lakukan inspeksi umum terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan inspeksi khusus. Nah inspeksi khusus ini kita minta pasien untuk berdiri. Pak boleh Pak berdiri saja di bawah. Nah berdiri, kita diperlihatkan kakinya. Nah ini kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah ada gangguan atau keluhan kelainan pembuluh darah balik perifer gitu, baik di depan, di belakang, di samping, dan di kedua kakinya kanan dan kiri itu dicek, jangan sampai terlewat. Nah yang harus kita lakukan adalah biasanya itu kita cek di kakinya itu apakah ada eksem vena atau ada lipodermatosclerosis. Jadi ada eksem vena, lipodermatosklerosis, terus ulkus vena, atau ada saphenopharynx, atau ada penyakit arteri perifer, atau ada varikosa vein. Itu harus dicek satu-satu. Nah yang pertama itu adalah yaitu eksem vena. Nah eksem vena itu kita lihat biasanya eksem vena itu terjadi ketika ada sirkulasi darah yang buruk, di mana ada penumpukan cairan di jaringan gitu. Nah yang menyebabkan tanda-tanda yang khas itu biasanya pasien ini akan mengeluhkan gatal. Lalu ditanyakan, Pak, apakah terasa gatal? Nah, apabila terasa ini ada komponen eksem vena, kemudian ada eritem, kemudian ada plak yang bersisik, kering, kadang-kadang bisa melepuh, terus biasanya ada plak orange kecoklatan atau plak atrofi yang berwarna putih gading, melepuh dan kering, dan plaknya bersisik. Nah itu untuk eksem vena. Kemudian dicek juga apakah ada keluhan lipodermatosklerosis, di mana lipodermatosklerosis itu disebabkan karena adanya aktivasi sistem imun lanjutan bawaan gitu. Jadi sehingga ciri yang khasnya itu adalah adanya hipersegmentasi. Jadi kakinya tuh kayak membesar, hipersegmentasi, hiperpigmentasi, kemudian eritem. Kemudian biasanya itu yang sangat khas itu adalah kakinya tuh bentuknya tuh botol sampahnya terbalik. Kemudian lakukan pemeriksaan ulkus vena. Nah setelah lipodermatosklerosis lakukan pemeriksaan ulkus vena. Nah di ulkus vena ini kita biasanya itu terjadi disebabkan karena adanya katup vena yang abnormal gitu. Posisi katup vena yang abnormal di situ ada di medial atau di distal tungkai. Kemudian nah cirinya itu adalah batas besar tidak beraturan. Nah kalau ulkus vena itu adalah batas besar tidak beraturan, nyeri ringan dan kedalamannya dangkal. Nah setelah itu ulkus vena
Terus cek saphenopharynx. Saphenopharynx itu adalah kita cek di sini tuh kayak ada benjolan di paha, bukan paha sih, kayak di selangkangan gitu. Saphenopharynx itu kita cek, jadi saphenopharynx itu adalah apa namanya itu disebabkan karena kelainan katup pembuluh darah di bagian paha atau di inguinal. Jadi ini tuh kayak ada benjolan di selangkangan. Itu cirinya tuh ada benjolan berwarna kebiruan, ukurannya itu 2 sampai 4 cm. Yang letaknya tuh ada di inferior lateral tuberculum pubis atau saphenofemoral junction gitu. Dan biasanya tuh si saphenopharynx ini dia bukan hilang sih, kayak nggak kelihatan ketika berbaring gitu, tapi kelihatan benjolan itu saat berdiri. Kemudian lihat apakah ada penyakit arteri perifer. Nah biasanya tuh pasien itu kalau yang mengalami penyakit arteri perifer itu kan, yang namanya arteri itu kan dia berfungsi dalam mengangkut darah yang membawa oksigen. Karena ada keluhan arteri, berarti pasiennya itu biasanya pucat, kemudian bisa sianosis atau kebiruan, atau kan suhunya jadi menurun, atau bisa aja ada gangren, kemudian ada ulkus arteri. Nah biasanya contoh penyakit arteri perifer itu adalah pasien DM atau diabetes mellitus. Kemudian lihat, kemudian lakukan cek juga arteri perifer. Terus varicose vein itu kayak varices gitu. Kita lihat apakah ada dilatasi atau pelebaran vena superficial yang berliku-liku gitu, intinya kayak varices gitu. Nah setelah ini inspeksi khusus kakinya, lakukan pemeriksaan palpasinya itu apa ya, palpasi ini adalah untuk menilai varicositis atau menilai si varisesnya gitu. Nah diraba varisesnya itu diraba apakah ada nyeri pak, apakah terus lihat apakah ada peningkatan suhu. Nah biasanya benar enggak sih ya, intinya jadi kayak dicek suhunya, dicek suhunya, terus sama suhu sama apakah ada nyeri pak. Nah biasanya kalau yang nyeri gitu biasanya tuh karena plebitis gitu, ada peradangan di vena superficial. Setelah itu dipalpasi untuk mengecek varicositis. Terus bagaimana konsistensinya, lunak atau keras. Nah biasanya kalau lunak atau keras itu ada indikasi tromboplebitis. Kemudian dipalpasi dengan cek varicositis, cek suhu sama cek nyeri buat plebitis. Terus konsistensinya lunak atau keras untuk ngecek tromboplebitis. Cek juga pitting edem ya, jadi tetap gitu lakukan pitting edem untuk ngecek kalau ada pembengkakan gitu. Kita cek gitu, ditekan itunya ditekan di sekitar malleolus medialis, ditekan di kedua tungkainya juga ditekan. Jadi maksudnya kayak ngecek apakah ada pembengkakan gitu. Maksudnya ketika ditekan itu apa meninggalkan bekas gitu, karena kalau meninggalkan bekas setelah ditekan itu selama 2 detik nggak kembali, itu menunjukkan adanya positif pitting edem. Biasanya ini juga bisa menjadi penentu staging pada penyakit gitu. Kemudian setelah dipalpasi kita lakukan perkusi. Lakukan perkusi. Perkusinya ini adalah kita lakukan yang disebut dengan tap test. Di mana tap test ini adalah untuk menentukan. Jadi tap test ini adalah untuk menilai katup vena ekstremitas bawah, untuk menentukan katup vena ekstremitas bawah. Untuk menilai katup vena ekstremitas bawah, yang mana kita akan melakukan kita raba di saphenofemoral junction, di inferior lateral tuberculum pubis. Jadi tap test ini kita raba. Kok raba sih? Bener, inspeksi apa sih? Ini ya, kita mau perkusi nih. Tap test tujuannya untuk menilai katup vena di ekstremitas bawah. Untuk menilai katup vena di ekstremitas bawah, tekan saphenofemoral junction di inferior lateral dari tuberculum pubis. Terus sambil ini diraba, ketuk penanya, maksudnya ketuk varisesnya. Nah kalau ada getaran yang teraba saat kita meraba SFJ, itu menunjukkan katup venanya inkompeten. Karena normalnya itu kan katup vena itu kan untuk meredam getaran. Ini ada getaran, berarti katup venanya ada gangguan ya, abnormal. Itu tap test saat perkusi. Nah selanjutnya adalah pemeriksaan dari
Cook Impulse Test. Jadi saat kita meraba SFJ, kemudian minta pasien untuk batuk Pak. Oke, udah batuk berarti nah kalau ada impuls berarti ini menunjukkan adanya saphenopharynx juga gitu. Makanya kan tidak teraba impuls gitu. Nah, ada katupena. Kemudian tes tourniquet test. Nah, tourniquet test ini namanya tourniquetnya. Tourniquet mana ya? Pokoknya saat di tourniquet test tourniquet ini pasien ini dibaringkan. Setelah dibaringkan kita message kakinya, kemudian angkat kakinya. Tujuannya itu adalah mengkosongkan vena superficial, jadi ke arah saphenofemoral junction dikosongkan. Nah, kemudian setelah itu pasang tourniquet di vena saphenofemoral junction. Jadi sebetulnya untuk tes tourniquet itu tujuannya itu untuk menilai katup incompetens itu di mana gitu. Untuk menentukan lokasi katup vena yang incompetens gitu. Untuk menentukan lokasi katup vena yang inkompeten. Nah, setelah itu jadi tempatnya tourniquet di saphenofemoral junction. Kemudian minta pasien untuk berdiri. Jadi kita tuh lihat pengisian venanya gitu. Pengisian vena tuh ke arah mana. Nah, kalau venanya itu terisi berarti gangguan katupnya itu ada di inferior saphenofemoral junction gitu. Jadi kalau katup vena terisi berarti gangguannya ada inferior junction. Nah, jika tidak terisi gitu, kayak kolaps itu benar-benar nggak terisi sama sekali, berarti memang katup incompetens itu setinggi saphenofemoral junction gangguan itu. Jadi intinya tes tourniquet ini untuk menentukan lokasi katup vena yang incompeten gitu. Kemudian lakukan tes Sperter test. Nah, tes Sperter test ini adalah sama, sebetulnya hampir serupa. Dia tuh menentukan katup incompetens itu apakah ada di vena superficial, vena perforator, atau vena dalam. Nah, pasang tourniquet di paroksimal paha tengah. Pasang tourniquet di paroksimal paha tengah, dipasang tourniquet. Terus minta pasien begini, kemudian minta pasien berjinjit selama 5 menit. Benar nggak? Berjinjit Pak. Nah, jinjit pokoknya kayak dipindah-pindahin begini selama 5 menit. Kemudian turunkan Pak, pijit aja selama 5 menit, kemudian turunkan. Nah, setelah itu tujuan itu apa? Jadi kalau pengisiannya itu ke arah medial berarti ada gangguan di vena lateral gitu. Itu di bagian vena saphenopharynx parva, atau ada di vena saphenofemoralis ada gangguannya. Nah, kalau pengisiannya itu ke arah lateral berarti ada gangguan di vena medial. Yaitu di vena saphenomagma atau ada di vena popliteal femoralis gitu. Jadi intinya itu kayak menentukan gimana nih ininya, atau bisa juga untuk menentukan apakah vena dalam ini yang mengalami gangguan itu dengan cara jika vena itu terdistensi positif berarti ada defekte, itu gangguan vena dalam. Kalau tidak terdistensi berarti tidak ada defekte. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan vena sudah selesai. Lanjutnya kita lakukan ke pulsasi arteri. Nah, pulsasi arteri ini kita lakukan cek arterinya dari mulai reguler atau tidak irregular. Jadi reguler ini cek gitu ya dalam waktu 60 detik kalau irregular. Nah, kalau reguler itu dalam waktu 15 detik dikali 4. Kemudian dicek konsistensinya, apakah lunak atau keras si arterinya. Kemudian jadi tes kelonturan. Kemudian cek pengisian itu bagaimana, apakah tidak teraba untuk yang satu, lemah untuk yang 0 untuk tidak teraba, 1 untuk lemah, 2 untuk yang cukup, 3 4 untuk yang 0 untuk 3 untuk yang kuat gitu ya. Intinya untuk melakukan pengisian itu kayak gimana sih kerasnya itu, kayak kuat, lemah, atau cukup, atau tidak teraba gitu. Terus apa lagi ya, udah sih kayak gitu.
Nah, habis itu kita lakukan perabaan. Yang pertama itu ada di arteri karotis. Nah, arteri karotis ini ada di sini antara letak aring dan sternocleidomastoideus sternocleidomastoideus. Kemudian diraba di arteri brachialis di sini di dekat fossa cubiti. Kemudian kita raba di arteri radialis. Kemudian raba di arteri femoralis. Arteri femoralis ini ada di sini. Nah, di sini kayak arteri femoralis itu ada di titik tengah inguinalis. Kemudian arteri di poplitea itu kayak di belakang lutut. Arteri poplitea ini jadi minta pasien untuk menengok lututnya 30 derajat. Kemudian ada di dorsal pedis kayak di depan kaki. Dorsal pedis itu ada di lateral tendon extensor hallucis longus dan di arteri tibialis posterior. Dorsal pedis ada di dorsal pedis, biasanya itu ada di lateral tendon extensor hallucis longus. Lateral tendon extensor hallucis longus gitu. Letak dari arteri dorsalis pedis itu ada di lateral tendon hallucis longus, lateral tendon extensor hallucis longus dan arteri tibialis posterior. Nah, baik Pak, untuk pemeriksaan fisik vaskular atau pemeriksaan pembuluh darah balik periferinya sudah selesai. Diperiksakan untuk perhatikan pakaiannya kembali. Setelah itu dokter melakukan simple hand washing dan melepas glove dan cuci tangan 6 langkah. Baik Pak, untuk hasil pemeriksaannya itu sudah bagus. Hasilnya semuanya normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hasilnya akan semua tetap di rekam medis. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.